Assalamualaikum anak salih-salihah kelas 5. Bertemu lagi dengan Bu Nanik pada pembelajaran PAI-BP. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar bab 10 yaitu keteladanan Khulafaur Rasyidin. Tidak terasa ya anak-anak sudah memasuki bab 10 ya. Ini tandanya anak-anak sudah memasuki di penghujung akhir semester 2. Yuk anak-anak amati gambar berikut. Nah ini ada seorang pemimpin yang merakyat. Nah sekarang coba anak-anak utarakan pendapatnya ya. Bagaimana pendapat anak-anak tentang gambar di atas? Menurut kalian apakah pemimpin itu? Apakah kalian sudah tahu ciri-ciri pemimpin yang baik? Apa yang akan kalian lakukan agar bisa menjadi pemimpin yang baik? Nah silakan anak-anak jawab sendiri ya di rumah masing-masing ya. Baik anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar dua orang anak yang sedang bermain ya. Ini terlihat sangat bahagia sekali, menggambarkan sebuah persahabatan yang membahagiakan. Perlu anak-anak ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah tidak pernah sendirian. Beliau senantiasa didampingi sahabat-sahabatnya yang setia. Tahukah kalian yang dimaksud dengan sahabat Nabi? Apakah sama dengan sahabat kalian sehari-hari? Untuk mencari tahu, yuk kita pelajari bersama-sama. Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, mempercayai ajarannya, dan meninggal dalam keadaan Islam. Sahabat Nabi membantu dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW. Mereka memiliki peran yang luar biasa dan penting dalam menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah wafat, beliau langsung digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib secara berturut-turut. Keempat sahabat tersebut mendapat gelar Khulafaur Rasyidin yang artinya pemimpin yang diberi petunjuk. Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat terbaik Nabi yang arif dan bijaksana anak-anak. Ketika memimpin umat mereka itu sangat bijaksana. Dalam diri mereka terdapat keteladanan yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik anak-anak, submateri yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah dan Abu Bakar As-Siddiq ini dilahirkan di kota Mekah kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah, yaitu pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar ini lebih muda dibandingkan Rasulullah karena Rasulullah sendiri lahir tepat pada tahun gajah yaitu 571 Masehi. Beliau diberi gelar Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat oleh bangsa Quraisy. Dan kemudian beliau mendapat gelar As-Siddiq yang ini diberikan oleh Rasulullah ya karena sikapnya yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ketika saat itu Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini merupakan seorang sahabat yang sangat dekat dan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar ini kemudian menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Masa pemerintahan beliau itu sekitar 2 tahun, yaitu tahun 632 sampai 634 Masehi. Ketika menjadi khalifah, Abu Bakar ini sangat tegas dalam mempersatukan umat Islam yang kehilangan panutan ketika Rasulullah wafat. Ia menegakkan keimanan umat Islam pada saat itu dan memerangi orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Abu Bakar ini merupakan pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau juga bersikap santun, rendah hati, pengasih, setia dalam persahabatan, dan lemah lembut terhadap orang-orang yang lemah. Namun kepada orang-orang yang zalim, beliau selalu bersikap tegas. Selanjutnya adalah beberapa sifat atau perilaku yang bisa kita contoh dari Abu Bakar As-Siddiq yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kesetiaan dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan cara mengikuti sunnahnya dan meneladani setiap perilaku dan ketakwaannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, beliau itu sangat tulus dan teguh dalam berdakwah. Nah, sebagai pelajar kita bisa mencontoh semangat beliau ya dalam belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, beliau senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Nah, anak yang soleh senantiasa berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Kemudian pengorbanan di jalan Allah. Nah, salah satu pengorbanan yang bisa kita lakukan adalah dengan belajar sungguh-sungguh agar bisa meraih cita-cita. Kemudian yang terakhir dari sifat Abu Bakar yang bisa kita contoh adalah hidup tawadhu dan sederhana. Tawadhu itu artinya tidak menyombongkan diri, senantiasa bersifat rendah hati
dan sederhana. Artinya tidak berlebihan dalam sesuatu. Contohnya adalah sederhana dalam berpakaian, sederhana dalam perbuatan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt, dan beliau ini lahir pada tahun ke-13 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi jauh lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-6 kenabian, Umar bin Khattab ini masuk Islam. Peristiwa awal Umar bin Khattab masuk Islam itu ketika beliau mendengar adiknya sendiri yaitu Fatimah yang telah memeluk agama Islam. Umar pun segera menuju ke rumah adiknya dengan marah dan geram. Di rumah adiknya, Fatimah justru sedang membaca Al-Quran permulaan yaitu surah Toha. Umar kemudian mengambil lembaran Al-Quran tersebut dan membacanya. Seketika Umar merasakan tenang dan damai hatinya. Lantas ia pun bergegas ingin menemui Rasulullah, dan di hadapan Rasulullah dan beberapa orang sahabat, Umar pun akhirnya menyatakan untuk memeluk agama Islam. Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, dan masa pemerintahan beliau ini sekitar 10 tahun yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau ini terkenal dengan kecerdasannya. Kemudian selain cerdas, juga Umar ini orang yang adil dan bijaksana. Beliau sering diminta untuk menyelesaikan perselisihan para kabilah. Beliau juga orang yang tegas, gagah dan pemberani. Umar bin Khattab adalah pembela agama Allah yang paling disegani dan ditakuti oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian inilah alasan mengapa Rasulullah memberikan julukan Al-Faruq ya, yang artinya pembedaan antara benar dan salah atau pembeda antara yang benar dan salah. Beliau juga dikenal sebagai penjaga Rasulullah dari gangguan kafir Quraisy. Masuknya Umar bin Khattab dalam Islam, dakwah Nabi dilakukan secara terang-terangan, bukan lagi secara diam-diam. Kehadiran Umar memberikan kekuatan besar dan semangat bagi dakwah Islam pada masa itu. Selanjutnya adalah sifat-sifat teladan yang bisa kita teladani dari Umar bin Khattab dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, beliau ini orang yang suka bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Nah, kadang nih anak-anak kita saling berbeda pendapat di dalam kelas. Nah, cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah dengan bermusyawarah. Dengan musyawarah, keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua orang. Kemudian yang kedua, beliau adalah orang yang adil dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Nah, dengan bersikap adil maka akan tercipta kedamaian. Kita harus bersikap adil dalam hal apapun. Seperti dalam tugas kelompok yang diberikan oleh guru, setiap orang harus bekerja dalam kelompok agar tercipta keadilan. Kemudian yang ketiga, tegas dan berani dalam kebenaran. Nah, kita sebagai umat Islam yang baik harus senantiasa berani dalam melakukan kebenaran. Seperti berani untuk menolak ajakan teman yang akan membolos sekolah, tidak terpengaruh dengan ajakan teman yang tidak baik, dan seharusnya kita menasihatinya menuju kebenaran. Kemudian yang keempat, sederhana dan merakyat dalam kehidupan. Kita harus berteman dengan siapa saja, tidak pilih-pilih teman ya anak-anak. Kita berteman dengan orang yang berbeda suku, ras, dan agama yang berbeda, itu sangat-sangat diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Setiap amanah yang diberikan kepada kita harus dilaksanakan sebaik mungkin, seperti tanggung jawab sebagai petugas kebersihan kelas yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati, seperti itu. Kemudian khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abi Manaf, dan beliau lahir pada tahun 573 Masehi di kota Mekah. Beliau ini juga punya gelar anak-anak. Gelar yang diberikan kepada beliau adalah Zunurain yang artinya pemilik dua cahaya. Mengapa diberi nama demikian? Karena beliau menikah dengan dua orang putri Rasulullah secara berurutan setelah yang satu meninggal, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Utsman bin Affan salah satu sahabat yang kaya raya dan sangat dermawan. Harta yang dimilikinya digunakan untuk kebaikan Islam, dan beliau termasuk 10 orang yang nanti akan dijamin masuk ke surga. Utsman bin Affan adalah khalifah setelah Umar bin Khattab, dan masa pemerintahan beliau sebagai khalifah selama 12 tahun, yaitu pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Beliau terkenal sebagai orang yang memiliki akhlak mulia, dermawan, sederhana, dan juga terhormat. Rasulullah pernah memerintahkan Utsman bin Affan untuk hijrah ke Habsyah atau Ethiopia ketika kaum Quraisy melakukan penyiksaan terhadap umat Islam.
Kemudian beliau hijrah bersama beberapa sahabat, yaitu ada Abu Hudzaifah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, ya. Dan dengan adanya perintah Rasulullah ini supaya kembali ke Madinah, maka dengan segera Utsman mengikuti perintah Nabi. Seluruh harta kekayaan beliau, usaha, dagang dan rumah tangga beliau tinggalkan untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Masya Allah, luar biasa ya anak-anak Utsman bin Affan ini ya. Selanjutnya adalah keteladanan Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita contoh ya anak-anak. Yang pertama adalah beliau ini orang yang memiliki sifat yang lembut dan pemalu. Berperilaku lembut kepada orang lain akan membuat kita disenangi. Lembut dalam perkataan dan perbuatan serta malu adalah sebagian dari iman. Malu untuk berbuat sesuatu yang dilarang Allah. Jadi untuk hal-hal yang positif kita nggak usah malu. Tapi ada pun untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik kita seharusnya memiliki rasa malu. Kemudian yang kedua adalah dermawan. Harta yang diberikan oleh Allah adalah titipan dari Allah. Sebagian harta yang kita miliki juga terdapat hak orang lain. Jadi kita bisa mencontoh Utsman bin Affan dengan cara rajin sedekah dan rajin berinfak di jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Kejujuran akan mendatangkan kepada kebaikan. Orang yang jujur akan disukai oleh banyak orang. Sebaliknya orang yang suka bohong akan dijauhi oleh orang lain. Kemudian yang keempat, tegas dalam memimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani dan tegas dalam kebenaran. Setiap orang adalah pemimpin. Paling rendah adalah pemimpin terhadap diri sendiri. Jadi kita harus bisa menjadi pemimpin yang utama untuk diri sendiri supaya senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian yang terakhir adalah tutur kata yang sopan. Sebagai orang yang beriman, sebaiknya kita berkata yang baik nih anak-anak. Namun kepada orang-orang yang zalim mereka bersikap keras. Jika tidak bisa berkata yang baik maka lebih baik diam nih. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Kalau mulut kita nih nggak bisa ngomong yang baik, nggak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Daripada kalau kita berbicara kok ada kata-kata kurang baik, lebih baik diam. Sekali berbicara ucapkanlah dengan kata-kata yang baik. Menjaga lisan dari perkataan yang bisa menyakiti hati orang lain adalah penting. Maka itu kita harus senantiasa membiasakan berkata yang baik dan mengandung nasihat atau pelajaran. Adapun khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau ini lahir di kota Mekah, tepatnya di daerah Hijaz, yaitu pada tanggal 13 Rajab 21 sebelum Hijriah atau bertepatan dengan 599 Masehi. Sewaktu kecil, beliau ini diberi nama Haidarah oleh ibunya, namun diganti ayahnya menjadi Ali bin Abi Thalib. Dan beliau ini merupakan sepupu dan juga menantu Rasulullah karena beliau sendiri juga menikah dengan Fatimah, yaitu putri Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib baru berusia 10 tahun ketika Rasulullah memulai dakwahnya. Ali bin Abi Thalib ini menjadi 10 sahabat yang pertama masuk Islam sehingga disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Semasa kecil Ali ini diasuh oleh Rasulullah. Semenjak tinggal bersama Rasulullah, Ali ini memiliki kemuliaan yang begitu banyak. Akhlak dan tutur kata yang baik adalah hasil didikan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib ini terkenal dengan gelarnya yaitu Karramallahu wajhah. Gelar ini disematkan kepada Ali karena beliau ini tidak suka menggunakan wajahnya untuk melihat hal-hal yang buruk. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin dan menggantikan Utsman bin Affan. Masa pemerintahan beliau yaitu sekitar 5 tahun, yaitu 656 sampai 661 Masehi. Ali ini merupakan pemuda yang cerdas dan berani dalam membela Islam. Bahkan nih anak-anak, beliau itu sangat berani waktu itu menggantikan tidur di tempat tidur Nabi Muhammad. Padahal waktu itu tuh rumah Nabi Muhammad sedang dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi dengan keberaniannya si Ali ini malah menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidur beliau dan alhamdulillah beliau selamat. Ali bin Abi Thalib ini sangat ulet dalam mempelajari berbagai ilmu dari Rasulullah sehingga beliau diumpamakan dikaruniai 9 dari 10 ilmu. Ia sangat suka mempelajari dan mengajarkan ilmu. Karena keluasan ilmunya inilah Ali juga diumpamakan kunci dari gudangnya ilmu atau disebut dengan babulang ilmi. Selanjutnya adalah keteladanan Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat beliau ini sangat mulia nggih anak-anak yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kesungguhan dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar akan memperoleh keberhasilan dan kesuksesan dalam hidupnya.
Kemudian yang kedua, Ali ini orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik akan mendatangkan kemuliaan bagi seseorang. Berakhlak baik kepada semua orang tanpa melihat perbedaan yang ada. Jadi kita harus senantiasa berbuat kebaikan kepada siapapun. Kemudian yang ketiga adalah keberanian dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nih harus bisa berani menerima kebenaran dari orang lain, berani mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak teman untuk belajar bersama merupakan suatu keberanian di jalan Allah. Kemudian yang keempat adalah kepeduliannya kepada kaum duafa. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Nah, kalau kita diberikan kelebihan harta nih, maka kita bisa menggunakan harta tersebut untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah kebijaksanaannya dalam menanggapi masalah. Setiap masalah yang kita hadapi harus kita hadapi dengan tenang. Dengan hati dan pikiran yang tenang, setiap masalah akan kita temukan solusinya. Ketika melihat teman kita yang sedang bertengkar, kita bisa membantu menyelesaikannya dengan bijaksana dan damai. Jadi inilah ya beberapa sifat yang bisa kita teladani dari sosok khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Baik anak-anak, setelah tadi anak-anak sudah menyimak materi dari awal sampai akhir, yaitu dari Khalifah Abu Bakar sampai Khalifah yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Sekarang adalah waktunya anak-anak untuk mengerjakan tugas ya. Silakan anak-anak untuk menyalin soal ini ke dalam buku PAI ya. Kemudian anak-anak cari mana kotak-kotak ini yang sesuai dengan apa yang dialami oleh para khalifah. Tadi kan khalifahnya ada 4 nih. Silakan anak-anak cari sifatnya, perilakunya, mungkin tahun kelahirannya yang sesuai dengan masing-masing nama dari khalifah. Dan Bu Guru ingatkan pula jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan sumatif akhir 5 nggih. Karena kita sebentar lagi akan memasuki SAS yang tidak lama lagi. Silakan anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bu Guru berikan dan jangan sampai ada yang tertinggal. Demikianlah anak-anak, akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat ya. Mari kita teladani akhlak mulia dari para khulafaur rasyidin karena merekalah sebaik-baik contoh nggih anak-anak setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bu Guru mengingatkan kepada anak-anak supaya rajin belajar ya, apalagi sebentar lagi kita mau SAS. Silakan anak-anak pelajari materinya di semester 2 ini dan mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik pada rapot di akhir semester nanti. Sekian dari Bu Guru dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Bu Guru ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.